Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali dengan kami dari tim Relawan Logika. Untuk kali ini kita meneruskan episode kemarin tentang misteri pendopo dan Walau, tepatnya di Desa Kosong, Kecamatan Bandeleng. Malam ini kita bersama dengan narasumber kita, Mas Untung. Beliau yang selama ini juga merawat sini dan nanti kita coba bertanya sedikit kembali tentang sejarah yang ada, sejarah literasi yang ada atau cerita sebelum yang Mas Untung tahu. Untuk sejarah dari pendopo ini gimana ya? Kalau sejarah dari pendopo ini sendiri, untuk pendopo ini dibangun oleh awalnya oleh yang Joyo Taruna, itu ayah dari yang membuat Rumah ini atau rumah ini. Dulu pendopo ini juga ada, tapi di tahun 1965 pendopo ini dirobohkan dan dilihat kembali di tahun 2009. tapi dengan posisi yang seperti ini? Ya, dengan posisi yang seperti ini, awal kita mengembalikan awal dari pendopo ini yaitu dengan mobil yang seperti ini. Dan Pak Wiro sendiri dia dulu apa? Kalau bagian Wiro itu dulu lurah ketiga di Garjo, menggantikan kakeknya saat itu menjadi lurah pertama di Garjo, Simbah Wongsalo. Ya, rumahnya di sebelah Dan sana. rumahnya di sebelah sini. Mungkin karena sudah kemakan rejam dan mungkin data hidupnya sudah pada begitu ya Mas, Ya, sudah di luar daerah sudah memang. di luar daerah. Nah, untuk kondisi ini sampai saat kita begini ini sudah dijaga berapa lama? Untuk kondisi ini terakhir ditinggalkan itu 2008. 2008 sampai sekarang sampai tidak. saat ini tidak dihuni, hanya dibersihkan aja sesekali. Dan mungkin dengan kemarin deklarasi dari Terah Bagelen nantinya bisa merawat ini kembali ya, ini sebagai cagar budaya mungkin ya, Mas? Iya betul, karena kedepannya dijadikan cagar budaya juga sekaligus sekretariat Yayasan Terah Bagelen. Oke, untuk malam ini kita sudah mendapatkan sedikit cerita dari Mas Untung. Mungkin nanti kita dari tim, dari Mas Kisro Gede, dari Mas Hendri Kape dan Ki Jayan Puspa Kusumo, kita akan mengulik sedikit tentang mungkin sedikit penunggu ya. Boleh. Sedikit penunggu yang ada di sini, dan nanti mungkin kalau saya hanya menambah dimensi-dimensi sejarah saja. Jadi dari tim Lawan Logika itu kita akan mencoba mencari sejarah yang belum terkuak untuk menambahkan sejarah yang sudah ada. Oke, mari untuk malam ini kita coba dengan Ki Jayan Puspa Kusumo untuk memimpin doa dulu, dibantu dengan Ki Sobret dan Mas Hendri. Monggo Pak Ki Jayan. Dimulai dari mana ya Mas? Ya, boleh mau dari dalam atau dari luar. Monggo. Kalau dari dalam tapi nggak ada lampunya, harus pakai senter. Ada senter di Boleh HP. ya. Siap ya. Silakan Silakan, ya, ini bisa kok. Ini cuma Mari saya tutup. kita akan coba masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Kita merasakan hal-hal yang mungkin di luar dari dunia kita.
disuruh masih sudah. Untuk ekspedisi kita dimulai dari kemana? Ke arah mana? Kita ini aja. Mau dipandu. mau ke belakang aja. Lewat sini Bisa. Kita akan mencoba masuki ruangan demi ruangan. Ini ruang tengah ya Mas? ya. Ini ruang keluarga. ruang utama tengah untuk ruang keluarga berkumpulnya keluarga. Nah, ini ruang belakang tadinya ini kamar-kamar termasuk ini juga sebagai kamarnya yang Salam. Ini kita berada di ruangan kamar. Ini walaupun sudah ada hiasan masa kini, tapi dulu pernah jadi ruangan yang dari Pak Wiro pada masa sekitar tahun 1900-an awal. 901 Ya, 01 ini. Ini kita lihat sudah agak rusak semua, ini butuh perawatan luar biasa ya. Coba kita ke sana. Seperti ada sesuatu di sana. Ya itu dapur, dan di belakang dapur itu ada tempat untuk memandikan kuda yang dulu dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawa di sini sangat sesak bagi saya. Mungkin belum ini ada sebagian terpusat di sini tenaga gaibnya. ini dulu tempat penyimpanan pusaka dari Eyang Jaya Taruno dan diteruskan sama Eyang Danupawiro. Karena di sini masih terasa banyak sekali pusaka juga yang terpendam sih Mas. Tapi salah satu peninggalan pusakanya pun sudah tidak ada saat ini. Tapi ini dulu adalah ruangan untuk penyimpanan pusaka dan sanggar pamujan. Artinya untuk Eyang beribadah, bermeditasi dan bersemedi selalu menggunakan ruangan ini. Aura di sini masih sangat kuat sekali. Walaupun kondisi sudah sangat memprihatinkan, tapi tetap kuat menyangga ini. Dibakar. Bisa dengan ya. Tapi bekas jendela ya Mas? Iya, bekas jendela tadinya, terus ditutup. Eyang Danupawiro Di sini ya? iya. Tuh. Dokumen lawas. Ini kita rasakan banyak sekali energi yang masih bergerak di sini, masih aktif ini. Pusing. Sangat kuat sekali di sini. Kita coba ke arah sebelah sini apa? Ini dapur. Ya.
dapur yang sebelumnya. Nah, di belakang dapur itu dulu tempat untuk memandikan kuda putih punya Eyang Wongso Irono yang dulu pernah yang pernah dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Dan tempat pemandiannya pun masih ada, hanya dari kubangan yang tertata batu. Tepat di pohon jati itu dulu tempat untuk memandikan kuda. Nah, di malam-malam tertentu warga sekitar itu sering terdengar Serintian kuda ya. serintian kuda dan suara langkah kaki kuda yang mengelilingi rumah ini. Iya. Karena memang Mas, sudah banyak dimensi tentang pergerakan makhluk-makhluk zaman dulu. Nah, itu pas pohon jati itu dulu tempat untuk memandikan kudanya. Dan itu masih berbentuk kubangan yang sampai saat ini tidak ditutup. Umpak bekas tiang, penyangga tiang. Nah, ini tuh. Iya. Oh iya. Kubangan. Dan ini ada umpak ini. Dulu di sini tempat buat apa? Kandang kuda. Pandi besi. Untuk Membuat kakinya itu ya. untuk kaki tapal kudanya ini ya. Iya. Di sini memang banyak dimensi tentang stable apa ya Mas namanya itu ya, kalau untuk kandang kuda ya. Ini Gedogan kalau ya, orang Jawa bilang. gedogan. Di sini memang ada tukang pandai untuk membuat kaki kudanya, sepatu kudanya. Dan sini kubang untuk mandikan. Kalau di sini memang ada jalur ke sana ini. Iya. Ya, di jalur sini. Nanti coba kita bahas di luar ya Mas. Ini karena banyak sekali energi yang mungkin saling campur aduk di sini. Ke sana aja Mas. Nah, monggo Mas dari dalam atau dari luar? Sana juga aduknya sana. Saya merasakan banyak sekali energi yang saling mungkin berbenturan di sini, antara energi astral yang bersifat mengganggu dan energi astral yang bersifat menunggu tempat ini. Nanti kita coba bertanya dengan rekan kita Mas Hendri KP dan Ki Jayang Puspakusmo beserta Ki Surabaya. Nggih Mas, Ya, nggih. ini sumur juga tua. Dan juga ada sumur tua lagi. Memang tempat ini memang sangat unik sekali, banyak sekali peninggalan dari zaman dahulu. Oke, mari kita bahas ini Mas. Nggih. Mas Surabaya, Mas Hendri, Mas Hendri. Untuk malam ini dari perjalanan kita sejenak tadi, kalau untuk Ki Jayang Puspo, apa yang Anda rasakan? Untuk saya terus terang memang saya belum ada ikatan batin masalah hal ini, tetapi memang ya sedikitnya ada rasa seperti mengosongkan udara di ruang Pengap gitu ya? Ya agak ngap tapi menekan. Cuman itu. Jadi makanya tadi saya minta supaya Ki Suro untuk membakarkan dupa, bermohon supaya ini menetralisir sedikit lah gitu ya. Artinya kita mohon izin juga di situ karena memang itu di situ juga aroma seperti karat ada di situ. Ada aroma karat, jadi makanya saya minta supaya Ki Suro Bledek untuk berdoa dengan makanan dupa itu tadi supaya untuk menetralisir gitu. Apa yang di Iya. Ki Suro Bledek sendiri gimana? Untuk saya sendiri ketika mulai memasuki ruang utama itu sudah terasa sekali aura-aura mistiknya lah istilahnya. Dan ketika masuk setelah
masuk ke dalam ke tempat tidurnya yang Danu Pawiro. Itu memang di situ juga kelihatan sekali. Terus waktu kita tadi Ke belakang, berdoa, itu memang tekanan-tekanan energi yang antara istilahnya bagi kalau kita negatif dan positif saling berbenturan di situ. Terus setelah kita melakukan doa, sedikit berdoa, agak berkurang. alhamdulillah semakin berkurang dan bisa istilahnya kita agak bernafas lebih lega. Kalau untuk Mas Hendri sendiri gimana ya Mas? Di perjalanan Sama di seperti teman-teman, tadi banyak sekali energi-energi negatif malah yang justru malah sepertinya menyerang. Saya ini napasnya saya sampai sesek, ini masih gemeter saya ini, masih gemeter. Dan setelah tadi saya sempat berinteraksi di ruang di kamar yang Danu. Semua itu ya tidak setiap hari, itu sering didatangi perempuan yang sangat cantik sekali pakai kebaya. Nyuwun sewu, eteknya besar itu. Tapi tidak tiap hari, tapi sering ke situ. Entah siapa. Mungkin dari pengalaman kita tadi di dalam kita mendapatkan sedikit petunjuk tentang penunggu astral ya Mas, atau dimensi, atau mungkin yang nunggoni dan yang di sini. Tapi untuk dimensi nanti coba kita gambarkan melalui visualisasi dengan arah. Kita langsung persiapan saja Mas untuk sana. Setelah tadi kita mendapatkan cerita dari teman-teman ini, monggo. Setelah tadi kita melakukan penelusuran, untuk saatnya saya memvisualisasikan apa yang tadi kita lihat di sana dengan semampu saya nantinya. Mari kita mulai ya, kanca-kanca. Mas. Ini sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah tadi saya melakukan visualisasi dan memang hambatan di sini memang sangat besar sekali, sampai kaki saya ada yang narik ini sampai agak berkilo nih Pak. Di sini saya menggambarkan awal kita banyak ada orang besar banget, besar ini sampai dia ini secara normal dia nyundul sampai kena atap itu. Dia seringnya kadang di sini di atas dodok besi ini utang-utang, kadang dia di atas sana, dia itu besar-besar sekali. Kadang dia menampakkan kakinya gini, kadang tangannya gini. Dia kadang juga bisa mindol-mindol, cara jauh mindol-mindol di rumah ini. Jadi kadang-kadang mungkin warga desa bisa melihat ada orang di dalam, padahal dia yang menyamar. Jadi penunggu rumah di zaman ini, padahal tidak ada orang, sampai ada orang dia yang menyamar. Di sini tadi saya habis kita mau ke dapur, saya melihat ada perempuan tua, mungkin tidak terlalu tinggi, agak kurus, dia ke arah dapur. Kalau dari energinya mungkin dia dulu yang ikut di sini, saking mengabdinya sampai tersimpan memori di sini. Jadi setiap ada tamu seperti ini melayani. Mbak tua ini umur sekitar mungkin 70 tahunan. Ini pada waktu zaman. Di sini juga memang ada penampakan kuda sini. Ada kuda yang selalu, dia bukan hanya di luar mas, kadang di dalam juga kuda ini. Untuk gambar ini, gambar-gambar ini karena memang energi saya agak tegang. Untuk gambar ini mas, ini sih dimensi masa lalu yang terekam di sini mas. Dulu rumahnya belum seperti ini, bentuknya beda. Ya mungkin pusat inilah ya, sangat sederhana dulu. Ada di ruangan sana itu, ruangan tengah sana dulu. Tapi di ruangan itu masih ada sekat-sekatnya mas. Ada sekat, entah ruang kamar atau apapun. Ada meja, ada 4 orang. Salah satunya Simbah Lurah dan Pak Wiro ini bersama 3 tokoh itu saya tidak paham. Cuma dia seperti merembuk tentang pergerakan untuk kemerdekaan mungkin. Di samping itu saya juga melihat di sini dimensi tidak terpaut lama dari dimensi ini, ada dimensi penyergapan ini. Dulu sebenarnya belum ada ini. Sini sebenarnya masih ada seperti rumah-rumah kecil. Ya. Rumah bentuk kecil sini ini. Sebelah sini. Iya, ada rumah kecil. Mereka itu menyergap dari sana seperti memang marsose itu. Tapi saya melihatnya itu campuran sih, bukan hanya orang bule saja, tapi seperti orang Indonesia tapi berseragam seperti Belanda itu menyerbu rumah ini. Tapi jika menyerbu tidak ada orang yang di dalamnya. Padahal orang di dalam, tapi mereka tidak tahu ada orang di dalamnya. Secara metafisika mungkin bisa kita rumuskan di sini banyak penunggu-penunggu yang membentengi tempat ini. Karena keterbatasan dari energi saya tidak bisa melanjutkan visualisasi, makanya saya sampai cukup dengan dimensi yang ini saja mas. Karena tadi saya ditarik ada yang di dalam, daripada nanti ada sesuatu, mending saya menyudahi gitu aja. Mungkin untuk malam ini kami dan teman-teman dari Timbal Logika bisanya membantu untuk menyibak tentang dimensi sejarah dan dimensi astral yang
tersimpan di pendopo ini cukup sampai di sini, Mas. Bila ada kekurangan dan atau mungkin kurang berkenan lah di hati atau di warga sini, kami dari tim Melawan Logika mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk malam ini kita sudahi dari tim Melawan Logika untuk penelusuran di pendopo Danu Pawiro bersama saudara kita Ki Jaya Puspokusumo, Hendri KP dan Ki Bedek bersama narasumber kita Mas Untung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel tim Melawan Logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar besar ini itu saya sendiri pernah merasakan waktu saat malam tetirah, saat teman-teman pergi meninggalkan tempat ini untuk ziarah di Kedung Menjangan. Saya kebetulan sendiri dan saya memang diperlihatkan benar-benar wujud, bukan halusinasi tapi wujud. Makanya semua peralatan saya tinggal gitu, karena dalam sejarah hidup saya baru pertama kali itu melihat wujud. Kalau selama ini kan saya tidak pernah melihat wujud ya. Ini yang sosok besar ini, tapi kalau untuk sosok-sosok yang lain ini saya belum pernah melihat, mungkin hanya berdasarkan cerita, diantaranya yang seekor kuda putih. Mungkin untuk yang gambar ini seperti ini. Kalau untuk yang gambar ini setahu saya di awal tahun 1901 Simbah Danu Pawiro itu menjadi lurah di Kalirejo, menggantikan kakeknya Eyang Wongso Irono. Nah, dulu Simbah Danu Pawiro ini banyak mengumpulkan jagoan-jagoan, terutama begal dan perampok-perampok yang memang kerjanya untuk menguras harta kompeni yang ada di Purworejo. Nah, dulu di sini memang tempat bermakasnya para begal-begal yang ada di Purworejo. Salah satunya begal yang paling terkenal itu yang John Tiko. Bahkan beliau saat mau digantung di alun-alun Purworejo sudah digantung, tapi paginya berubah menjadi gedebok pisang. Dan yang John Tiko itu kembali dia melakukan perampokan lagi di tempat-tempat company yang ada di Purworejo. Dan di sini dulu markas dari para begal-begal tersebut, selain menjadi kepala desa juga menjadi lurahnya begal. Simbah Danu Pawiro itu sejarah silamnya seperti itu. Ya, jadi begal-begal dipimpin oleh Pak Lurah gitu ya. Iya.